salah satu bukti otentik dia itu adalah kader Ansor, dia mempunyai syahadat atau sertifikat, minimal dia kan mengikuti kegiatan PKAD kan gitu. Ya. Jadi yang kita pahami bersama itu kaderisasi ini kan harus sifatnya sistematis, masif, dan struktur dan terstruktur atau struktur? Dan terstruktur. Dan struktur. Sistematis. Ditambah lagi terukur. Untuk menyambung sanad diadakanlah kegiatan pengkaderan tersebut. Betul. Karena kita pahami pentingnya ilmu dalam hal sanad di Nahdlatul Ulama kan itu menjadi sebuah prioritas. Iya. Yang tidak mengikuti PKD apakah itu tidak kader? Nah, itu gimana sih kira-kira? Pop culture, tertawa belajar semua ada di sini. Pop culture, ngobrol seru bikin hidup lebih berarti. Malam ini kita kedatangan tamu spesial, guys. Ya, ini sebuah kok sebuah sih. Beliau ini kader ya dan juga pengurus ya, suhu. Guru besar pusatnya bagian kaderisasi. Ya. Beliau adalah Bapak Nur Khairi SUD. Boleh tepuk tangan, guys. Selamat malam sahabat nih. Kalau di Ansor panggilnya sahabat Khairi. Tapi panggilan akrabnya Pak D. Pak D Khairi. Pak D. Boleh lah. Paling sepuh katanya. Karena kita juga tumbuh dan berkembang bersama. Di kader mulai dari dasar ya, dari Ibnu sampai Ansor. Kita masih berjumpa ternyata. Sehat ya, Di? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk saling tertawa bersama-sama. Iya, ini dari rumah Di tadi, Di. Ya, dari rumah. Habis apa ini? Tadi habis nonton sepak bola Persib. Iya. Menang ya Persib. Alhamdulillah Persib juga menang. Fansnya Persib masih katanya. Beda sama MU. MU semalam imbang ya. Hampir menang sih. Makanya kok agak lesu karena imbang. Seharusnya di peringkat 5 D itu di. Iya. Betul. Kesehariannya ngapain di ini? Apa ya sahabat dengar ya? Jadi setiap hari itu ngantor di KUA Kecamatan Jekulo sih. Aktivitas sehari-hari. Setelah itu mungkin pelampiasannya, hobinya atau selain ansoran? Selain ansoran ya main sepak bola. Okay. Jadi hobi itu ya apa? Penonton setia juga pemain setia. Oh ya, betul. Posisinya apa deh? Posisi. Kalau saya itu pemain belakang. Pemain belakang. Pagarnya. Macam-macam sapu gitu. Senggol baca. Makanya di Ansor itu ditaruh di bidang kaderisasi ini, Mas. Cocok karena ya berarti ya. Sebagai pagarnya untuk menjaga akidah-akidah ini. Wah. Berat. Aduh. Oke. Iya. Terus selain sepak bola, kayak kok dengar hobi mancing juga di. Ya, hobi mancing. Ya, hobi mancing. Tapi bukan FOMO itu. Enggak. Wah, dari dulu berarti. Dari dulu. Cuma sekarang mancingnya lebih bernilai. Contohnya apa yang bernilai? Kalau dulu itu kan mancingnya di rawa-rawa. Iya. Kalau sekarang itu mancingnya di muara. Oh, di muara. Malah luas. Iya. Kata orang itu sih menunjukkan kelasnya gitu. Wah, naik kelas. Tak kira itu, Mas, yang satu kali umpan 500.000. Tak kira itu loh, Mas. Jangan. Saya tidak tahu nih. Kalau itu diterus-teruskan bonyok nanti. Oke, langsung saja deh, karena ini dengan menempati di sebagai wakil ketua ya, bidang kaderisasi di Ansor. Jadi ini teman-teman juga yang mungkin belum tahu pandangan tentang kaderisasi atau pengkaderan sebuah organisasi
atau kalau kita kacamatanya Ansor ya, memaknai kaderisasi dalam pandangan Ansor itu apa deh sebenarnya itu, atau seyogyanya gitu. Jadi saya semestinya sih sempat bingung ketika ngomong masalah terkait pengkaderan dan kaderisasi. Kok bisa bingung Denny? Ya karena rata-rata para sahabat ini antara pengkaderan dan kaderisasi itu disamakan. Padahal semestinya pengkaderan dan kaderisasi itu berbeda. Berbeda ya berarti ya. Beda. Oke. Jadi kalau pertanyaan jenengan itu seberapa pentingkah kaderisasi di dalam tubuh Ansor, ya sangat penting sekali. Karena keberlangsungan organisasi, tumbuh dan berkembangnya organisasi itu salah satunya terletak di pengkaderan. Dan yang kita tahu bersama bahwa di Banom NU salah satu organisasi pengkaderan jadi Ansor. Jadi pengkaderannya di Ansor memang sangat masif sekali. Iya. Dianggap masif berarti dari akar rumput ya, dari bawah hingga ke atas. Iya, dimulai dari ranting kami berkomitmen. Jadi kalau dulu kebijakan dari cabang yang bisa membuat PKD itu PAC, tapi sekarang tidak. Kalau memang dari pimpinan ranting itu mempunyai keinginan untuk melaksanakan PKD, kami siap dengan persyaratan tentunya. Salah satunya adalah minimal ranting itu ada 35 calon peserta. Dan mekanismenya harus dijalankan, baik itu mulai dari dari proses dan dari pasca. Artinya sambil mengejar kualitasnya dijaga juga berarti. Harus imbang. Harus imbang ya. Harus imbang. Tidak boleh kita itu hanya mengejar kuantitas lalu menyampingkan kualitas. Begitupun sebaliknya, mengejar kualitasnya ini berkurang. Jadi dua-duanya ini harus balance, harus seimbang. Artinya kalau kita ngomong tadi ya terkait kaderisasi, bahwa ada pandangan kaderisasi adalah rohnya organisasi, itu betul ya berarti ya? Iya, betul. Karena kita paham benar bahwa keberadaan kita di dalam organisasi itu tidak abadan sifatnya. Sifatnya adalah periodisasi kan. Periodisasi, ada dan itu tidak terlepas dengan angka umur. Untuk menjembatani keberlangsungan organisasi, ya memang salah satunya itu di dalam pengkaderan. Iya. Oke, itu tadi dari pandangan umum terkait kaderisasi ya. Selanjutnya terkait kita menyentuh kaderisasi yang Ansor. Kaderisasi Ansor itu apa ya? Menjaga roh ideologi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ini bagaimana dia? Jadi yang kita pahami bersama itu, kaderisasi ini kan harus sifatnya sistematis, masif dan struktur dan terstruktur atau struktur? Dan terstruktur. Dan struktur. Ditambah lagi terukur itu ada indikator-indikatornya. Oke. Indikator yang dicapai. Indikator yang dicapai. Iya. Tanpa terukur, tanpa ada indikator, kita tidak bisa mengatakan bahwa kaderisasi kita itu bagus atau perlu dievaluasi. Iya. Itu. Oke. Jadi karena ada 4 hal tersebut, maka di dalam setiap pengkaderan yang ada di dalam tubuh Ansor itu pasti tidak terlepas dengan materi-materi ideologi. Pasti ya. Pasti itu. Pasti ada. Ada materi terkait tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Ada materi terkait tentang keNU-an. Ada materi terkait tentang amaliyah Aswaja.
Iya, aswaja. Ideologinya lah ya, Deh. Betul. Ideologinya itu berarti diperkental lewat pengkaderan itu. Iya, karena pengkaderan itu kan kita menyambung sanad sih semestinya. Sanat secara Sanad keilmuan keilmuan, kaderisasi. ilmuwan. Iya. Sehingga untuk menyambung sanat diadakanlah kegiatan pengkaderan tersebut. Betul. Karena kita pahami pentingnya ilmu dalam hal sanad di Nahdlatul Ulama kan itu menjadi sebuah prioritas. Iya. Itu. Oke. Kata beliau deh, saya ingat ketika pitulasan di Menara, itu kata beliau Bapak Kiai Haji Nusron Wahid itu pernah berkata, tidak akan ada agama kalau tidak ada sanad. Betul. Tapi kan gini deh, kita itu aktif di Ansor itu kan sudah perspektif kita sebagai pemuda, pemuda Kalsel. Itu kan sudah sangat luar biasa artinya. Tapi ijeh dikon melu pengkaderan, ijeh dikon melu kaderisasi, ijeh dikon ngapalno Ahlus Sunnah wal Jamaah iku mau, dan juga firqah-firqahnya dan juga yang lain. Nah, artinya itu kan suatu hal yang berat sekali deh itu. Ya. Kalau persepsi kami sih tidak berat lah. Persepsi oke. Iya, persepsi kami tidak berat. Tergantung kita yang memaknai bahwa keaktifan kita di dalam organisasi Ansor itu panggilan jiwa. Nah, Panggilan jiwa. Kalau panggilan jiwa saya terkenang ini fansnya M itu panggilan jiwa berarti. Yang pertama panggilan jiwa, ataukah memang ini karena ada tanda kutip kepentingan yang terselubung? Oke. artinya tergantung pribadinya ya dia. Betul. Innamal a'malu kan biniyat. Oke. Gitu kan? Iya. Masuk make sense. Iya, coba kalau kita seandainya mereview tentang perjalanan kita berorganisasi semisal. Di Penuh itu ada yang namanya Makesta. Iya. Di Makesta juga ada Ahli Sunnah wal Jamaah, Iya, betul. ada ke-NU-an kan gitu. Lalu kemudian tahap lagi di Lakmut. Betul. Lakmut kan juga semacam Iya, itu. Ada ada Ahli Sunnah, ada KNU-an, ke-NU-an, ada ke IPPNU-an. Betul deh. Lalu kemudian di Lakmut juga semacam itu. Iya. Apalagi di Kalau yang peraturan terakhir Laknas deh. Laknas juga semacam Ada, itu. masih sama. Begitupun juga di Ansor. Terstruktur itu artinya adalah sistem kaderisasi itu berjenjang. Yang paling dasar di dalam kaderisasi Ansor itu di PKD. Iya. Pelatihan Kader dasar. Kenapa kok pelatihan kader dasar? Nah, ini kan untuk kader yang mungkin sudah berkecimpung dari Ibnu melanjutkan ke Ansor kan terkesannya mengulang. Karena itu dasar deh. Iya. Nah, itu gimana kira-kira? Apakah memang harus mulai dari dasar kembali atau seharusnya melanjutkan sih? Semestinya tidak ada yang mulai dari dasar lagi kok. Oh. Iya. Semestinya tidak harus mulai dari dasar dulu. Semisal nih Mas Amri, dulu kan dia pernah menjadi ketua Ibnu. Iya. Kabupaten Kudus. Iya. Ya kan? Alhamdulillah. Yang penuh dengan dinamikanya. Ampun senior. Betul. Lalu kemudian Mas Amri ini ingin masuk di Ansor. Iya. Iya kan? Apakah harus PKD? Iya harus PKD. Sebagai apa ini di penempatannya di? Iya, jadi gini. Pengkaderan di Ibnu itu berbeda dengan pengkaderan di Ansor. Nah, itu yang harus digarisbawahi ya. Iya, betul. Berarti perbedaannya bukan cuma jenjangnya, tapi secara sistematisnya juga berbeda deh. Iya, berbeda Sisi kan? muatan materinya juga Sisi muatan materinya juga berbeda. Beda. Contoh lah, kelas 1 ada matematika enggak? ada. Masuk ke SMP, Iya. MTS ada matematika enggak? Ada. Ada kan gitu. Oh, iya. Lalu kemudian di Aliyah ada matematika enggak? Ada, tapi di dalam jurusan kan gitu. Iya. Ketika di universitas misal sampean kuliah, ada matematika enggak? Ada, ketika ada jurusannya. Iya. Apakah muatan materinya sama?
Beda kan gitu. Oh ya, setiap jenjang artinya berbeda. Iya, berbeda. Dalam tanda kutip tidak terkesan mengulang, tapi memang harus jenjangnya berbeda kan gitu. Dan yang perlu kita pahami bersama itu adalah ketika mengikuti PKD ini orientasinya kan menjadi kader, Pak. Jadi di Ansor itu orang yang berpartisipasi di Ansor belum tentu semuanya itu kader. Nah, ada istilah kader struktural dan juga ada istilah kader kultural. Kalau di kami tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Kalau di NU kan ada istilah seperti itu. NU struktural, iya. NU kultural. Iya. Nah, itu yang apakah ada di Ansor pun ada seperti itu atau tidak? Tidak ada. Ya. Adanya itu adalah orang yang berpartisipasi di Ansor, ikut serta keaktifan di Ansor, dia melalui jenjang kaderisasi formal, informal atau non formal. Kan gitu. Pintunya banyak sekali. Iya, pintunya banyak sekali. Kalau kita itu kepengen menjadi kader yang formal, ya maka kita harus mau tidak mau memasuki hal tersebut dengan ikut kegiatan kaderisasi formal. Logikanya kan semacam itu. Legalitasnya seperti itu. Legal standingnya kan semacam itu. Sehingga apa? Salah satu bukti otentik dia itu adalah kader Ansor. Dia mempunyai syahadat atau sertifikat, minimal dia kan mengikuti kegiatan PKAD kan gitu. Artinya kalau sudah mendapat syahadat itu berarti sudah mendapatkan sanad deh. Iya. Oke. Karena mendapatkan sertifikat itu di dalam kaderisasi Ansor tidak mudah, Pak. Tidak mudah, sahabat. Karena itu bukti otentik. Karena sekarang masih ada isu-isu itu. Itu penting. Contohnya ijazah. Nggak mau masuk di Gelap. Lihat itu. Lanjut. Asumsi ribuan itu akan terbantahkan oleh selembar kertas itu. Itu pentingnya ada. Pentingnya dokumentasi itu penting. Oke. Iya, berarti tidak ada anggapan bahwa ada Ansor kultural dan struktural, tidak ada. Tergantung pintu kaderisasinya ini mana. Gitu. Lalu kemudian yang tidak mengikuti PKD apakah itu tidak kader? Nah, itu gimana kira-kira? Ya, tentu pemanaan ini yang harus kita pahami secara utuh. Ketika orang itu tidak mengikuti PKD, lalu kemudian dia tidak dikatakan kader, tentu pertanyaannya adalah apakah semua orang yang berpartisipasi atau berkhidmat di dalam Gerakan pemuda Ansor itu harus PKD? Seharusnya ya iya. Seharusnya kan iya. Ketika dia ingin dijadikan kader, ingin jadi kader, setidaknya dia kan sekolah kader dulu. Siapa yang menjamin ketika saya ini aktif di dalam organisasi lalu kemudian saya menjadi pimpinan tidak tahu sanad keilmuan dan grand design gerakan di Ansor. Ini akan menjadi bola liar kalau seandainya kita tidak antisipasi dari awal. Berarti saran terbaik ketika ada pemuda yang ingin mengikuti Ansor, ya ada anggapan saya pengen ikut Ansor tapi tidak mau ikut kaderisasi. Nah itu berarti kita menyarankan untuk caranya memberikan pengetahuan bahwa pentingnya ikut kegiatan kaderisasi formal gitu ya. Iya, jadi gini. Saya mencoba untuk menerangkan antara pengkaderan dan kaderisasi. Ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pijakan untuk diskusi pada malam hari ini. Menjadi pencerahan deh. Ya, kalau pengkaderan itu lebih fokus kepada proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan individu kader. Sedangkan kaderisasi itu lebih fokus kepada pembentukan karakter dan integritas kader. Beda ini. Kalau pengkaderan individunya berarti bisa diartikan individunya. Kalau pengkaderan individunya, contoh. Saya ini maka kaderisasi kan? Iya. Saya ini maka kaderisasi. Dan ini semisal Mas Amri adalah wakil organisasi. Iya. Jenengan
pengurus lainnya. Ya. Setiap pengurus ini kan wajib hukumnya untuk melakukan pengkaderan, Meningkatkan skill. individualisnya, SDM-nya, Iya. kan gitu. Lalu kemudian kader-kader jenengan itu nanti kami wadahi. Nah, yang Diwadahi untuk mewakili apa? Nah, untuk tadi dalam rangka kaderisasi itu Dik. dalam rangka pembentukan karakter Oh. dan integritas kader. Oh, iya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi pengkaderan itu lebih tentang bagaimana caranya meningkatkan kemampuan. Sedangkan kaderisasi itu lebih tentang apa tujuan akhir, yaitu menciptakan kader yang berkualitas dan berintegritas. Makanya di dalam buku Cuklat Dengcuk Nis Kaderisasi Ansor itu Apa tuh? kaderisasi memang sifatnya ya terstruktur dari Hakikatnya, ya. pusat, dari wilayah, dari cabang, dari BAC itu harus terstruktur. Dari atas ke bawah ya, Dik? Atau dari bawah ke atas? Bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Karena itu sesuai dengan kepentingan bersama. Tapi kebijakan itu pastinya dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Tapi untuk mengambil kebijakan itu Iya. tentu tidak serta-merta mempertimbangkan kebutuhan yang ada di dalam Organisasi. gestur yang Gestur, paling bawah di organisasi. Pimpinan ranting misalnya. Iya, betul. Oke. Berarti kalau boleh disimpulkan artinya tuh itu deh. Berarti kalau pengkaderan itu adalah skill individu kita, skill individu masing-masing kader, pengkaderan. Tapi kalau kaderisasi artinya adalah bagaimana caranya menata kader-kader ini biar kita itu satu suara, Betul. biar satu barisan, Ya. Satu tujuan yang satu sama. tujuan yang Oke, sama. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi paham ya, Oke. jadi paham. Berarti memang beda antara kaderisasi dan pengkaderan. Oke, lalu selanjutnya terkait gambaran alur kaderisasi, terutama yang di Kudus ini seperti apa? Ya. Kalau alur kaderisasi itu semestinya ada 4 ya. Pertama itu pra kan gitu kan. Oh iya, Ada proses, ada pasca, Pasca. dan kemudian yang keempat ini adalah pengawalan terkait tentang apa? Bahasa yang paling mudah itu distribusi. distribusi. Kader ini mau dikemanakan sih semestinya? Oh. Padahal potensi kader itu kan tidak sama. Iya, iya. Pemetaan potensi kader, lalu kemudian kader ini ditempatkan di tempat yang sesuai Dengan stylenya, bidangnya dengan masing-masing. masing-masing kan itu. Oke. Pra, proses, dan pasca, dan juga distribusi. Ya. Yang paling penting. Oke. Kalau sifatnya kaderisasi Ansor ini gimana sih? Apakah terbuka untuk semuanya? Ya, artinya secara transparan atau bagaimana? Kalau sistem kaderisasi di Ansor itu terbuka semestinya. Semua orang, semua pemuda yang mempunyai kriteria sesuai dengan PDPRT, mereka berhak untuk menjadi ya? kader Ansor. Tapi sistem kaderisasinya itu tertutup, sahabat-sahabat. Nah, tertutup ya. Tertutup. Jadi pemanaan tertutup itu adalah yang pertama terkait pengelolaan kegiatan itu dilakukan secara mandiri di dalam organisasi. Mandiri dalam organisasi. Tidak melibatkan Pihak luar. pihak luar. Berarti yang terlibat artinya. Iya, yang yang terlibat di dalam kaderisasi tersebut. Jadi semisal ini di dalam kaderisasi itu kan ada tim instruktur. Ya. Tim instruktur itu adalah orang yang telah lulus
mengikuti kegiatan LI. LI. LI itu latihan instruktur. instruktur dari BW itu. Jelas. Kalau orang yang tidak mengikuti LI atau tidak lulus LI maka tidak bisa menjadi seorang instruktur. Jadi menjadi seorang instruktur yang menangani PKD atau menangani pengkaderan yang ada di dalam Ansor itu tidak semua orang. Artinya butuh kompetensi khusus ya. Iya. Dan orang-orang terpilih, Mas. Dan Iya. orang-orang Karena harus terpilih. ada syarat tadi. Iya deh. Iya. Syarat bukti otentiknya tadi Iya. harus lulus LI. Oke, dengan dibuktikan syahadat. Yang kedua itu adalah di dalam menyusunan atau penugasan narasumber. Kan ada itu di dalam pemateri. Ya, pemateri. Itu dari internal. Semua berarti tidak melibatkan pihak luar manapun ya. Iya. Semuanya ditandangi, dikerjakan oleh internal pengurus itu sendiri ya. Dengan legal formal instruktur itu tadi. Iya. Sesuai dengan klasifikasi atau persyaratan-persyaratan tertentu kan gitu. Dan lalu kemudian apakah boleh diekspos? Nah, ini sih. Kan gitu kan? Ya. Semestinya boleh-boleh saja diekspos. Tapi muatan di dalam proses pasca itu jangan sampai diekspos. Dalam arti konten kaderisasinya jangan diekspos gitu ya sih. Ya kalau mau ngambil video ya monggo, enggak masalah. Mau ngambil foto ya enggak masalah. Tadi ada jeda waktunya. Oh ya. Gitu. Tidak utuh. Iya. Contoh semisal kita ini baru serius untuk mengikuti PKD, lalu kemudian kita mengoperasikan HP semisal, lalu memfoto, lalu membuat narasi. Itu terganggu enggak kira-kira? Terganggu. Sangat terganggu sekali. Sangat terganggu. Kan gitu. Dokumentasi itu penting, Pak. Penting sekali. Penting. Tapi jangan sampai kepentingan untuk mendokumentasikan kegiatan itu malah menjadi gangguan ketika kita mengikuti kegiatan kaderisasi kan gitu pada dasarnya. Baik. Dan lalu kemudian kenapa kok tertutup dan kenapa ada poin yang memang tidak bisa diekspos? Apa itu? Konten materi. Iya. Konten materi itu adalah rahasia yang harus kita itu pegang teguh. Jadi rahasia dapurnya Ansor itu. Betul. Oke. Betul. Jadi rahasia itu yang harus kita pegang, jaga. Jangan sampai keluar. Oke. Ya, oke, baik. Terkait gambaran tadi ya, alur dan sifatnya itu sudah jelaskan dari proses pasca, sifatnya tertutup dan aslinya itu untuk masuk ke kegiatan kaderisasinya itu semuanya itu boleh asalkan dengan kriteria yang ada. Dan yang terpenting lagi itu adalah dia mendapatkan surat rekomendasi dari daerahnya. Berarti harus tahu ini siapa yang ikut gitu. Tahu sosoknya kan. Siapa yang berani menjamin, Pak? Oh iya. Iya kan, siapa yang berani menjamin bahwa si A itu ketika mengikuti Ansor dia akan memberikan kemaslahatan di dalam tubuh Ansor. Oh. Kan gitu. Siapa yang menjamin itu? Ya pimpinan daerahnya. Contoh. Saya kasih contoh. Mas Amrin ini kan saat ini dia berdomisili di Kecamatan Bae, kan gitu. Lalu jenengan Mas Danar ini kan di Kecamatan Kota. Lalu kemudian Mas Amrin ini pimpinan anak cabang Bae, membuat kegiatan yang namanya PKD. Mas Danar ini mempunyai masa yang begitu banyak. Waduh. Banyak. Dia care sama Ansor kan. Oke. Waduh. Ngopiai konco-koncone. Wah, udah melu Ansor kabeh. Oke, siap. Iki dogon bae ono jenengane PKD. Niat baik dak itu? Baik. Kalau tidak diimbangi dengan secari kertas rekomendasi itu tidak ada harganya. Siapa yang berani menjamin? Sebagai jaminan bahwa ini baik gitu. Iya. Ya kan? Kita kan butuh jaminan, Pak. Betul. Semestinya. Sehingga
untuk mengurangi risiko ya. Iya Mengurangi betul. risiko. Kita sangat selektif sekali kok Pak. Artinya benar-benar bahwasannya kaderisasi gerakan pemuda Ansor ini selektif, Selektif, Iya. masif, masif. Oh. Sehingga apa? Di dalam proses kaderisasi itu kan ada tahapan pra. Di dalam tahapan pra itu ada tahapannya lagi. Wes jeru tambah jeru nih. Iya, kita ngomong kaderisasi. Iya, siap. Kita ngomong kaderisasi. Yang pertama itu dia harus clear terkait dengan administrasi. Iya. Iya. Dia harus clear terkait dengan administrasi. Termasuk tadi surat rekomendasi. Iya. Oke. Iya. Berarti ada syarat-syarat yang ditempuh ya sebenarnya terkait itu. Ini pandangan selaku wakil kaderisasi dalam 5 atau sampai 10 tahun ke depan ya. Kira-kira bagaimana kualitas kader Ansor ini dan kualitasnya? Karena zaman kita semakin canggih ya, zaman berubah dari tahun ke tahun. Artinya kan sebuah organisasi juga punya tujuan sebenarnya dalam kedepannya. Kan? Betul. Nah ini seperti apa kira-kira? Mau 10 tahun, mau 20 tahun, mau 100 tahun ketika organisasi itu mempunyai komitmen terhadap kaderisasi, maka selamanya itu akan bisa menjadikan keberlangsungan organisasi itu stabil. Komitmen. Iya. Komitmen Ansor Kudus ini apa sih? Kira-kira? Ya kita berkomitmen kuat untuk bagaimana caranya di setiap kaderisasi yang diadakan oleh Ansor, baik itu tingkatan ranting, tingkatan PHC maupun tingkatan cabang, ini bisa berjalan dengan maksimal. Sehingga input maupun outputnya itu juga maksimal. Oke. Tergantung, berarti bisa dianggap sebagai tergantung kebutuhannya ya. Iya, karena pengkaderan itu kan sebuah kebutuhan. Iya. Tidak hanya sebatas serta-merta ini ada sebagai program kerja. Bahkan di periode ini itu kami menginstruksikan kepada pimpinan anak cabang se-Kabupaten Kudus, di dalam 1 kali periodisasi itu wajib hukumnya membuat PKD 2 kali dan 1 kegiatan yang namanya diklatsar. Itu ya, berarti komitmen Ansor Kudus dalam kaderisasi ya. Ini wujud keseriusan kita. Oke. Itu tadi kan komitmen beta. Tapi ini sih, maksudnya ini pandangan kami dari anak-anak muda sih. Goalnya kira-kira kenapa harus kaderisasi? Gongnya ini. Iya. Kenapa kok harus kaderisasi ya? Saya tanya. Jadi di dalam kaderisasi itulah kita bisa menanamkan nilai-nilai ideologi organisasi, nilai-nilai ideologi agama, bisa menanamkan ideologi atau nilai-nilai ideologi kebangsaan. Berarti tadi dikembalikan menjaga ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Setelah menjaga ideologi negara. Iya, kan gongnya kan itu semestinya. Iya. Ketika seorang pemuda itu perwujudan setiap perilaku, perkataan dan perbuatannya itu selalu tidak terlepas dengan nilai-nilai agama. Selalu tidak terlepas dengan nilai-nilai kebangsaan. Yang selalu peka terhadap permasalahan masyarakat. Tentu kita mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur yang dipelopori oleh seorang pemuda ini akan terwujud. Kan gitu.
nggak akan ada terjadi banjir ngoten tadi. Kalau ngomong banjir, ya kan? Kalau ngomong banjir itu memang bisa takdirnya Allah. Takdir ya. Oke. Tapi kalau kita ngomong masalah syariatnya, ya kan? Iya, betul, tentu betul. kan ada sebab musabab. Oke. Hukum kausalitas itu kan pasti ada, Pak. Iya. Seru, kan gitu. Oke. Oke. Ya ini terakhir sih. Karena durasi ya, mohon maaf. Kamera dikhawatirkan overheat. Pesan untuk anak muda aja. Pesan untuk anak muda ketika ada niatan ingin mengikuti pengkaderan atau yang belum mengikuti pengkaderan, gimana sih? Ya, jangan tunda itu. Jangan tunda. Jangan tunda itu. Berarti harus segera. Harus segera. Menunda-nunda sesuatu hal yang baik itu tidak baik. Harus disegerakan itu Harus sahabat. disegerakan. Niat baik memang harus disegerakan. Harus Iya. disegerakan. Gitu. Kayaknya pernah dengar tapi apa gitu. Niat baik memang harus disegerakan. Oke, Mau kepengen keluarga sakinah? harus tepuk sakinah. Maka niat baik itu harus disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Dan yang terakhir itu sadari penuh bahwa pemuda ini akan menjadi tonggak perjuangan yang akan datang. Di semakin pemudanya berkualitas, semakin pemudanya itu SDM-nya mapan, mentalnya kuat, saya yakin generasi kemudian itu akan menjadi generasi emas. Saya yakin. Menjemput astacita. Menjemput saja. Yes, yeah. Terima kasih Dewi, boleh tepuk tangan nih. Ya. Sangat filsuf sekali. Ya, semoga di pembahasan kali ini tentang kaderisasi ya memberikan pengetahuan ya, walaupun ini hanya singkat, sebenarnya ini masih lama. Kalau pengen ngobrol kaderisasi itu banyak ya deh. Sangat kompleks sekali. Sangat sebenarnya. kompleks dari dinamikanya ya atau dari sistemnya. Baru sedikit yang kita ulik. Baru kulit luarnya. Oke. Kita belum ngomong masalah konsolidasi. Oh, Nah. siap. Belum ngomong itu juga ya. Nanti mungkin akan dilanjut di episode Siap, selanjutnya. siap. Gitu. Terima kasih ya, Des. Semoga Ya. bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pop culture, tertawa